Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk melakukan analisis kabel digital display atau kabel yang ada wattmeternya ya, yang dia memiliki akurasi tinggi atau istilahnya tidak ngaco. Nah, ini ada 6 kabel yang ada digital displaynya. Pertama ini dari brand Asager, ya seperti ini. Lalu ada dari brand Aoki, dia seperti ini. Nah ya, ada dari brand Baseus, apa ini? Bukan Baseus, Acmic. Nah ya, Acmic Digiline dia seperti ini. Ada dari brand Cooper, dia seperti ini. Nah ya, lalu ada dari brand Baseus. Nah ini ya, dia seperti ini. Dan ada dari brand MC Dodo yang support hingga 6 ampere. Oke, dengan alat tes. Nah ini alat tesnya. Pertama dari brand Cooktek ya, alat tesnya. Ini power bank. Ini ada wattmeternya. Nah ini lihat nih ya 000 watt. Nah, nanti juga saya menggunakan alat tes dari brand Unit adapter charger gun yang ada digital displaynya, dia seperti ini, lihat. Nah ya, jadi ini akan saya samakan ya nanti. Ini dan ini harus sama wattnya. Nah ya, jadi ketika sama artinya dia tidak ngaco ya. Nah, walaupun dari beda brand ya. Coba pertama akan saya tesnya apakah valid atau tidak gitu loh alat tes saya. Pertama saya hubungkan dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seperti ini untuk mengetahui validitas alat tes saya ini ngaco atau tidak ya. Nah, dengan menggunakan kabel dari brand apa namanya Ugreen. Nah, saya hubungkan seperti ini, lihat ya. Oke, saya hubungkan ke power banknya, dia wattmeternya sama atau tidak gitu loh. Kalaupun tidak sama ya mendekati sama ya. Oke, kita lihat ini sudah terhubung sebentar ya. Nah, oke. Nah, lihat ini ya. Nah, ini masih jalan. Oke, jalan maksimalnya hingga berapa watt? Lihat ini, masing-masing sudah jalan. Nah ya, lihat dari USB Doctor dia jalan 18 watt. Nah lihat ini ya, 18,4. Dari power bank lihat ini 17,8, mendekati sama walaupun tidak sama persis. Oke, kita lihat dari ini adapter charger 19,8 versus 17,8, agak berbeda jauh. Nah ya, tapi ya kurang lebih seberapa ini? Selisih berapa? Selisih 2 watt. Nah ya. Nah, jadi ini dasar alat ukur saya. Ini dan ini kalau tidak sama ya mendekati sama. Nah ya. Oke, nanti bagian ini kesininya akan saya ganti dengan kabel digital display. Aturan mainnya seperti itu ya. Oke, mari kita tes sekarang. Baik, pertama akan saya tes kabel digital display dari brand Asager ya. Ini jenisnya USB A to C atau USB Type C. Seperti ini kabelnya. Menggunakan bahan nylon braided, baliknya seperti ini. Kabelnya warna portnya apa ini? Oranye. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat digital displaynya nyalanya seperti ini. Oke ya, saya hubungkan ke power banknya sekarang. Kita lihat akurasinya atau apakah dia ngaco atau tidak. Nah, lihat mulai jalan. Nah ya, ini juga ada indikator PD atau fast chargingnya, lihat di sini. Nah oke, dia sudah jalan pada titik 19 watt dari segi wattmeter kabel Asager. Sekarang kita samakan semuanya ya. Nah seperti ini. Nah lihat. Nah ya. Oke, dari segi adapter charger 18,5 watt, dari segi power bank 17,8 watt, mendekati sama, tidak mungkin sama. Lihat ini ya. Oke, dari segi kabel, nah lihat ini dari segi kabel Asager 19 watt. Nah ya, ini lah lihat ini 19 watt. Nah, mendekati sama atau hampir sama ya. Cukup bagus sekali ya digital display dari kabel Asager ini yang menurut saya mendekati sama ya. Walaupun tidak sama persis tapi mendekati sama, hampir akurat lah ya digital displaynya dari kabel Asager ini, jadi cukup bagus menurut saya. Baik, lanjut tes kabel digital display dari brand Baseus. Nah, dia seperti ini wattmeternya. Support hingga 5 ampere, ada tulisannya 5A. Nylon braided juga bahannya. Nah, portnya berwarna oranye. Saya hubungkan sekarang. Lihat, dia ketika nyala seperti ini. Nah, ini kabel Baseus ini dia agak versi lama sehingga tidak ada indikator fast chargingnya ya. Beda sama dengan Asager tadi ya, dia ada indikator fast chargingnya atau PD, jadi dia lebih bagus ada indikatornya. Kalau
Baseus ini tidak ada indikator PD-nya atau indikator fast charging-nya. Oke, kita lihat dia nyalanya seperti ini. Oke, sekarang kita samakan dengan kedua alat power bank dan adapter charger ya. Kita lihat adapter charger 18,5 watt. Sekarang kita lihat dari segi power bank 17,8 atau 17,7. Dari segi apa namanya? Kabel, wattmeter kabel 18 watt. Nah ya, kurang lebih sama ya, mendekati sama lah ya, walaupun tidak sama persis. Nah ya, seperti itu. Jadi cukup bagus sekali ya akurasi atau apa namanya, tingkat akurat dari kabel charger digital display Baseus ini yang mendekati sama dengan adapter charger dan power bank dalam tes video ini. Baik, lanjut tes kabel digital display dari brand MC Dodo. Lihat ini seperti ini kabelnya, support arus hingga 6 ampere, serinya CA1080. Nah, jenisnya ini USB A to C atau USB Type C ya. Baliknya seperti ini. Bahan dari nylon braided, port warna oranye. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, dia sudah stabil di daya adapter charger 19,8 atau 18,5 ya, ini ya. Nah, 18,5 watt. Nah, oke, kita lihat dari segi power bank tetap di 17,8, mendekati sama. Kalau di kabel wattmeternya di MC Dodo ya 19 watt. Nah, kurang lebih sama ya kayak kabel-kabel yang sudah saya tes sebelumnya seperti apa namanya, Baseus ataupun Esager. Karakteristiknya kurang lebih sama di angka 18 hingga 19 watt, mendekati sama. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand MC Dodo ini, akurasi wattmeternya. Baik, lanjut tes kabel digital display dari brand Cooper, modelnya seperti ini. Nah, ini serinya kabel C to C atau kabel PD ya. Nah, lihat ini dia bahan dari nylon braided seperti ini Cooper. Nah, di baliknya dia seperti ini. Port warna apa ini? Hitam dan putih. Nah, warna-warni sekali ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya. Di adapter charger dia 24,7 watt. Sedangkan di power bank di 24, mendekati sama. Sedangkan kalau di wattmeter kabel ternyata dia mencapai hingga 32 watt atau 35 watt, naik turun sekitar di angka terendah 32 watt ya tadi. Nah ya, seperti itu, ternyata beda jauh. Nah, metode perhitungannya yang salah dari brandnya atau alatnya atau bagaimana saya kurang paham. Nah, tapi berbeda jauh ya dibandingkan dengan kabel USB Type C tadi, dia mendekati sama, selisih 1 watt atau 0,5 watt. Ini selisihnya cukup banyak sekali ya. 24 ke 30 saja sudah berapa? 6 watt. Ini total selisihnya mencapai hingga berapa? Sekitar maksimalnya 12 watt selisihnya. Nah ya, ini kalau kabel PD dia seperti itu. Apakah ini akurasi atau tidak? Saya juga kurang paham. Mungkin terjadi perbedaan perhitungan atau bagaimana. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan menulis di kolom komentar ya. Jadi intinya dia seperti ini. Saya tidak bisa mengatakan kabel dari brand Cooper ini tidak akurasi atau bagaimana. Intinya dia beda. Nah ya, seperti itu. Baik, lanjut tes kabel digital display dari brand AUK ya. Nah, seperti ini model kabelnya. Bahan dari nylon braided. Kalau AUK ini sangat panjang sekali. Kurang lebih dia panjangnya kalau nggak 1,8 hingga 2 meter. Cukup bagus sekali kabel ini. Mungkin bisa digunakan juga untuk charging ke laptop ya, karena dia cukup panjang kabelnya. Nah, dia seperti ini, wattmeternya dia ada di sini. Nah ya, oke, dia warna kabelnya berwarna port ini hitam. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah jalan pada titik stabil ya. Adapter charger 2,47 wattnya, sedangkan power bank 2,4 wattnya. Sedangkan di kabel charger wattmeternya 3,2. Nah ya, dia sama, kurang lebih sama kayak kabel dari brand Cooper tadi ya. Tapi tadi Cooper mencapai hingga 36 watt, ini 32. Jadi lumayan mendekati sama walaupun masih beda jauh. Tapi ya seperti ini adanya. Nah ya, nah kalau menurut saya ini
mungkin perbedaan perhitungan alat ya, sehingga terjadi perbedaan seperti ini. Tapi ya adanya memang seperti ini ya. Jadi dia berbeda dengan adapter charger dan power bank, kurang lebih selisihnya sekitar 8 watt ya. 24 ke 30 saja sudah 6 plus 32 ini berarti ya berapa? Sekitar 8 watt selisihnya dia seperti itu ya. Baik, lanjut tes kabel digital display kali ini dari Acmic. Seperti ini kabelnya. Namanya Acmic Digiline yang support juga hingga 100 watt sama kayak AUK tadi. Ini juga kabelnya nylon braided yang saya beli ini 1 meter ya panjangnya. Nah, dia seperti ini. Warna portnya berwarna kuning. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah jalan pada titik stabil ya kabel chargernya. Kita lihat dari segi adapter charger dia mencapai 24,7, power bank 24,4. Kabel charger mencapai hingga 27. Nah ya, kalau Acmic ini hampir mendekati ya. Nah, ini paling mendekati sama dibandingkan dengan AUK dan AUK dan Cooper yang kabel seri PD lah ya. Nah, ya seperti itu. Jadi lumayan bagus yang Acmic Digiline ini, akurasinya ya, lihat ini sekali lagi 24,7 dari sisi adapter charger, 24,4 dari sisi power bank, sedangkan kabel Acmic ini 27 watt. Ada selisih kurang lebih sekitar berapa? 3 watt atau 2 watt ya. Lumayan bagus sekali akurasinya ya kabel Acmic Digiline ini yang hampir mendekati sama. Baik, jadi kesimpulannya ke-6 kabel ini menurut saya pecah menjadi 2 ya. Ada kabel USB Type-C dan kabel PD atau kabel USB A to C atau kabel C to C seperti itu. Nah, yang kabel USB A to C atau kabel USB Type-C akurasinya cukup bagus sekali ya. Mendekati sama atau terjadi selisih watt meter ya antara adapter charger dan power bank tadi, sekitar errornya berapa? 0,5 watt sampai 1 watt. Cukup bagus sekali ya, mendekati sama yang USB Type-C atau A to C. Sedangkan kabel PD atau C to C ini jauh dari akurasi atau jauh sekali ya memang. Seperti contoh tadi kabel dari brand Cooper. Nah, ini dia selisihnya sampai 12 watt loh ya. Tadi berapa? Adapter charger dan power bank 24 watt, sedangkan kabel ini watt meternya menunjukkan sampai berapa? 36 watt. Nah ya, cukup jauh sekali atau selisih 12 watt, sedangkan AUK ini agak lumayan, dia selisih berapa tadi? Selisih sekitar 10 watt sampai 9 watt AUK ini. Sedangkan yang paling bagus di PD itu Acmic ini, selisih berapa tadi? Sekitar 1 sampai 2 watt, mendekati sama. Jadi kalau teman-teman memilih kabel digital display yang akurasinya paling bagus ya yang seri PD, itu bisa memilih Acmic atau AUK. Kalau Acmic ini kualitasnya standar lah ya, lumayan bagus. Kalau AUK ini yang PD kualitasnya sangat-sangat bagus tapi akurasinya agak kurang bagus. Sedangkan yang kabel USB Type-C ini dia semuanya bagus, baik dari Baseus, lalu Esager dan MC Duduk, dan semua kembali ke pilihan teman masing-masing ya. Atau teman-teman punya pendapat lain tentang kabel digital display yang akurasi seperti apa, bisa menulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau urusan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli ke-6 kabel ini dan alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.